Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat bi anna lahum ajran hasanan makhlisina fihi abada. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika saya berangkat ke tempat ini, saya sudah mempersiapkan yang akan saya kutip di tempat ini sebagai pembuka pembicaraan saya. Yang sudah saya persiapkan adalah majalah Media Dakwah edisi yang terakhir. Ada satu judul di situ yang berbunyi Syiah sekuler mengacaukan agama dengan tasawuf. Entah bagaimana, kalau kata orang Jawa, injilalah kersaning Allah, majalah Media Dakwah itu hilang di sini. Tapi kira-kira di situ dikemukakan bahwa tasawuf itu adalah sumber kesesatan. Di dalam majalah yang sama didaftar kitab-kitab tasawuf yang menyesatkan. Di antara dalam daftar itu saya lihat kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di situ dijelaskan bahwa kitab Ihya Ulumuddin adalah sebuah kitab sufi yang menyesatkan, yang dijadikan rujukan oleh orang-orang bodoh tentang agama. Saya baru tahu dalam pertemuan ini dari Mas Haidar Bagir bahwa sebetulnya Al-Ghazali pun termasuk kritikus sufi juga. Sebagaimana ia mengkritik filsafat dengan filsafat, ia juga mengkritik tasawuf dengan tasawuf juga. Saya sudah menduga ketika saya harus menyusun tafsir tasawuf ini, saya akan berhadapan dengan kritik-kritik yang sangat tajam. Hampir-hampir saya ragu-ragu untuk menerbitkan buku ini. Tapi pada saat yang sama, saya juga melihat perkembangan pemikiran mutaakhir di dunia modern ini makin lama makin dekat dengan apa yang orang sebut sekarang sebagai kearifan perennial, yang sebetulnya sangat dekat dengan tasawuf. Saya kira Pak Ali Shihab banyak tahu tentang itu. Jadi dengan risiko bahwa saya akan dikritik keras-keras, dan malahan saya berharap saya dikafirkan. Saya teringat ucapan Pak Said Akil Siraj yang dengan bangga memperlihatkan kepada saya surat yang ditulis oleh para ulama NU. Isi surat itu, mereka menuntut agar darah Said Akil itu dihalalkan karena sudah menyebarkan tasawuf. Lalu Pak Said Akil bicara, sayang dengan ulama yang mengkafirkan itu baru puluhan saja. Untuk jadi seorang sufi diperlukan kira-kira 300 ulama yang mengkafirkan. Saya pikir saya katakan kepada Pak Said Akil, kenapa tidak Anda terbitkan buku? Karena buku itu kalau dicetak paling tidak 5.000 orang, 1.000 orang itu akan bakal mengkafirkan. Jadi akhirnya saya terbitkan juga buku ini dengan harapan saya jadi sufi dan diharapkan dikafirkan oleh paling tidak 300 orang. Nah, saya ingin mulai dengan pertama, apa yang membedakan tafsir sufi dengan tafsir-tafsir yang lain. Tafsir sufi dibedakan dengan kecenderungannya untuk memberikan tafsir batiniah dari ayat-ayat Al-Quran. Tafsir batiniah itu disebut takwil secara sederhananya. Dalam buku ini saya ingin membacakan untuk Bapak-Bapak dan Ibu pembukaan saya untuk pembelaan terhadap tafsir sufi ini. Waktu itu di Siffin, dua pasukan Islam bertemu untuk saling membunuh. Sesudah terbit fajar di markas masing-masing, kedua pasukan itu salat subuh berjamaah. Seseorang yang baru masuk Islam kebingungan ketika melihat dua kelompok Nabi berperang. Pada kelompok yang satu ada menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Di sini berkumpul sahabat-sahabat Nabi yang paling senior, misalnya Ammar bin Yasir. Rambutnya yang sudah memutih membentuk aura di sekitar kepalanya yang sudah tua. Ia memegang bendera Ali. Di belakangnya berkumpul pasukan yang hampir semuanya memakai pakaian putih-putih.
Pada kelompok yang lain ia melihat para sahabat Rasulullah dipimpin oleh konon salah seorang penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Pembawa benderanya adalah Amr bin As, ayah Abdullah bin Amr, salah seorang yang sangat rajin menuliskan hadis Nabi. Ia diikuti oleh banyak sahabat Nabi yang lain. Orang itu termangu. Baru saja ia menyaksikan mereka salat berjamaah dengan cara yang sama. Baru saja ia mendengarkan keduanya melantunkan ayat-ayat kitab suci yang sama. Ia heran mengapa kedua kelompok sahabat Nabi ini harus bertempur dan sedang siap saling membunuh. Ia menyeruak ke tengah-tengah pasukan. Ia meminta jawaban mengapa. Tidak seorang pun memberikan jawaban. Salah seorang di antara yang ditanya menyuruhnya menemui Ammar bin Yasir. Sambil memegang tanjinya yang hitam, Ammar berkata, "Kau lihat bendera di sebelah sana? Dahulu bersama Rasulullah aku memegang bendera itu untuk membela Tanzilul Quran. Kini aku memerangi bendera yang sama untuk membela ta'wil Al-Quran." Ammar menyebut dua kata, Tanzil dan ta'wil. Tampaknya karena mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, Salamullahi alaihi, "Engkau akan berperang melawan manusia karena ta'wil Al-Quran, sebagaimana engkau pernah berperang melawan mereka karena tanzilnya." Nah, pada waktu itu ta'wil adalah penafsiran Al-Quran. Jadi semua penafsiran Al-Quran disebut ta'wil. Para sahabat Nabi itu berperang bukan karena membela turunnya Al-Quran, tapi karena membela penafsiran Al-Quran. Jadi sudah semenjak dahulu sering terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin karena perbedaan penafsiran Al-Quran. Kalau saya sekarang mencoba memperkenalkan tafsir sufi, saya tidak bermaksud untuk menggemakkan genderang peperangan karena perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran. Kalaupun ada peperangan ini, yang akan saya lakukan adalah peperangan akademis. Karena itu, khusus untuk kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dr. Iqbal Ka'bah yang berkenan memenuhi undangan saya untuk berperang di majelis ini. Kepada Ustaz Quraisy yang akan menjadi wasit di antara kami, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Bahkan pemihakannya sudah berlebih-lebihan, sehingga kita tidak bisa menyebut beliau moderator, tapi saya mungkin akan menyebutnya ekstremis. Dahulu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tafsir itu sama dengan takwil. Kata takwil itu sama dengan tafsir. Sehingga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an pernah didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan beliau, semoga Allah mengajarkan kepada Ibnu Abbas takwil Al-Quran. Dan yang disebut takwil adalah penafsiran Al-Quran. Tapi dalam perkembangan Islam kemudian, takwil mempunyai makna khusus. Yaitu, pertama, mengalihkan makna ayat-ayat Al-Quran dari makna tertentu kepada makna yang lain. Karena kalau kita menerima ayat Al-Quran yang tertentu itu, ayat Al-Quran itu akan membingungkan kita. Sebagai satu contoh ialah Quran surat 68 ayat 42. Ada ayat yang berbunyi, Yauma yukshafu an saq. Terjemahan Al-Quran yang ada di sini semua merujuk kepada terjemahan Departemen Agama. Itu untuk cari aman saja. Menurut terjemahan Departemen Agama, terjemahannya berbunyi begini, pada hari betis disingkapkan. Kata saq itu artinya memang betis. Pada hari betis disingkapkan. Kalau kita menerima arti kata itu seperti itu, sak itu diterjemahkan betis, maka kita akan kebingungan menghadapi ayat-ayat Al-Quran. Apa hubungannya ayat Al-Quran dengan perbetisan? Mengapa Tuhan menyingkapkan betisnya? Karena itu, kata betis itu kemudian dicari lagi makna yang lain. Tentu saja makna yang lain yang ada di dalam kamus-kamus Arab, atau sebagaimana orang Arab menggunakannya. Tidak boleh kita mengalihkan satu makna Al-Quran dalam lafaz bahasa Arab kepada makna yang lain tapi dari bahasa Indonesia. Seperti yang pernah dilakukan oleh para mubalik kita dahulu ketika mereka menerjemahkan kum ka'angzir, mereka berkata bangunlah dan beri peringatan. Bangun itu ialah mendukung proses pembangunan nasional. Itu sebetulnya takwil, tapi takwil itu tidak merujuk kepada makna dalam bahasa Arab. Takwil itu merujuk kepada makna dalam bahasa Indonesia.
Nah, dalam bahasa Arab ternyata ada kata lain dari kata sak. Sak itu sebuah idiom. Kalau di atas betisnya dalam bahasa Arab menunjukkan kepanikan, kesusahan. Misalnya, qamat al-harb bina ala sak. Peperangan telah mencapai tingkat yang kritis. Maka sekarang ayat Al-Quran itu tidak kita terjemahkan pada hari betis disingkatkan. Tapi kita akan katakan pada hari kiamat ketika keadaan sangat kacau balau. Sayangnya Departemen Agama memang sangat setia kepada tafsir dan tidak mau mengikuti takwil karena khawatir sesat. Padahal jangan-jangan tafsir Departemen Agama itu yang sesat karena tidak mau menerima takwil. Kemudian makna lain dari kata takwil, dan itu yang paling banyak dipergunakan dalam tasawuf, dalam tafsir sufi, ialah memberikan makna batiniah dari ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dimaksud makna batiniah? Yang dimaksud adalah kata-kata itu tidak hanya diartikan dengan makna lahiriah seperti air misalnya, ma'an ghadaqa, barang siapa yang beristiqomah dia akan diberi minum dari air yang berlimpah. Yusqauna ma'an ghadaqa, itu kalau diartikan ma'an itu air, jadi siapa saja yang istiqomah diberi air. Tetapi menurut orang-orang sufi, air adalah sebuah perlambang anugerah ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melepaskan kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Seakan-akan air itu adalah lambang anugerah kecintaan Tuhan kepada orang yang kehausan dalam kerinduan kepadanya. Nah, mengartikan air itu sebagai anugerah ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut takwil. Fir'aun adalah tokoh dalam sejarah di zaman Nabi Musa. Tapi orang sufi mengartikan Fir'aun sebagai hati yang melampaui batas. Dengan catatan penting bahwa orang-orang sufi memberikan makna batiniah itu dengan menerima makna lahiriah. Jadi mereka menerima juga sosok Fir'aun itu dalam sejarah. Tapi supaya makna Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman, maka kata Fir'aun sekarang menjadi perlambang dari sebuah tirani. Sehingga ayat-ayat tentang Fir'aun itu masih bisa kita ambil sebagai pelajaran bahkan pada tahun sekarang ini juga. Karena Al-Quran menurut kaum sufi bukan semata-mata buku sejarah. Al-Quran juga adalah pedoman bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tafsir sufi adalah upaya untuk mengungkap petunjuk Tuhan kepada kita supaya kita bisa meraih cinta Dia. Karena itu bersamaan dengan buku ini ada buku lain satu lagi yang judulnya Meraih Cinta Ilahi. Saya ingin mengistimewakan tafsir Al-Fatihah itu lebih dari segala-galanya karena saya ingin mengurai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang terakhir dari tafsir sufi adalah penafsiran untuk kata pertama dari ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Makna lahiriah dari ayat ini ialah la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Semua peribadatan kita hanya untuk Allah, tidak dibenarkan kita menyembah berhala. Itu makna lahiriah. Makna batiniah lebih dalam dari itu adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju selain Allah. Kita harus mengarahkan perjalanan hidup kita kepada Allah. Kita harus meninggalkan rumah kita dan terbang menuju Tuhan. Makna batiniah yang kedua adalah la matluba ilallah. Tidak ada yang dicari selain Allah. Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, kecantikan. Setelah Anda memperoleh salah satu di antaranya atau semuanya, Anda pasti akan mengalami keresahan lagi. Anda mencari lagi, mengejar lagi tanpa ujung. Anda sedang melakukan kemusyrikan. Tinggalkan tujuan yang bermacam-macam itu. Pusatkan tujuan itu hanya pada Dia saja. Seperti seruling dalam kisah Rumi. Sekalian juga saya memperkenalkan, dalam buku ini saya tambahkan keterangan-keterangan tambahan kerinduan seruling yang dikisahkan oleh Rumi di dalam Masnawinya. Makna batiniah lebih jauh dari itu adalah la mahbuba illallah. Tidak ada yang dicintai selain Allah. Dan makna yang lebih dalam lagi ialah puncak dari perjalanan seorang sufi
Tauhid yang terakhir adalah la maujuda ilallah. Tidak ada yang maujud selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang digarap oleh tafsir sufi, berusaha menyelam lebih dalam lagi. Saya memang merencanakan tafsir Al-Fatihah ini lengkap, tetapi ternyata baru sampai kepada tafsir A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk Al-Fatihahnya juga belum. Baru pengantar saja. Saya ingin memberikan pembelaan kenapa ini hanya sampai kepada tafsir isti'adzah saja. Dan pembelaan ini saya kutip dari Al-Futuhatul Makkiyah, tulisan Ibn Arabi. Ibn Arabi bercerita tentang seorang pemuda yang berguru tasawuf kepada seorang guru. Pagi-pagi pemuda itu ditemui gurunya dalam keadaan pucat pasi. Gurunya bertanya kepadanya, "What's wrong with you?" Kemudian pemuda itu berkata, "Tadi malam aku menghabiskan malamku dengan menghatam Al-Quran." Kata gurunya, "Nanti malam kalau kamu baca Al-Quran lagi, tolong ingatkan aku berada di hadapanmu mendengarkan bacaan ayat Al-Quranmu." Besok harinya pemuda itu masih pucat pasi, tapi pemuda itu mengeluh, "Tuan guru, saya hanya bisa menyelesaikan 20 juz saja. Saya tidak bisa menyelesaikan seluruh Al-Quran." Kalau begitu, kata gurunya, esok malam hadirkan di depan kamu ketika kamu membaca Al-Quran itu para sahabat Nabi yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Esoknya pemuda itu lebih pusat lagi, dan dia bercerita bahwa 1 juz pun tidak bisa dia selesaikan. Sekarang kata gurunya, coba kamu usahakan nanti malam baca Al-Quran dan hadirkan Rasulullah di hadapanmu mendengarkan bacaan Al-Quran kamu. Pemuda itu esok harinya mengeluh panjang bahwa 1 juz pun tidak bisa dia selesaikan. Sekarang kata gurunya, nanti malam bacalah Al-Quran itu seakan-akan kamu membaca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Esoknya guru itu menjenguknya dan menemukan pemuda itu dalam keadaan sakit keras. Sambil menangis pemuda itu berkata, "Tuan guru, saya baca Al-Fatihah, dan ketika saya sampai kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menghadirkan Tuhan di hadapan saya tidak sanggup lagi membaca bacaan Al-Quran saya tidak sanggup memikulnya, saya kolek." Kemudian gurunya mengingatkan kepada ayat Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada bukit, bukit itu akan pecah berderai karena takut kepada Allah. Nah, kenapa kita bisa lancar membaca Al-Quran sampai selesai? Karena Tuhan tidak hadir di hadapan kita. Dan mengapa tafsir Al-Fatihah ini hanya sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu karena saya berusaha menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan saya. Nah, saya ingin akhiri sekarang dengan acknowledgement. Buat para alim ulama, buku ini mungkin tidak ada gunanya. Mereka sudah menggali Al-Quran lebih banyak dan lebih dalam. Namun dari mereka saya berharap mendapat peringatan ketika hati saya tergelincir. Di atas semua itu saya mohon seperti yang saya mohonkan kepada para ulama dari manapun, kiranya mereka berkenan menemani kesepian saya dengan keberkahan doa-doa mereka yang tulus. Kepada murid-murid dan para pembaca buku saya yang umumnya lebih dekat kepada Tuhan dari si fakir ini, saya ingin membagikan ilmu yang bermanfaat. Pada hari akhir ketika saya ketakutan melihat keburukan perilaku saya dan kekurangan amal saya berharap memperoleh kiriman yang memberatkan timbangan saya dari mereka yang mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada mereka. Ada banyak orang teristimewa guru-guru saya yang harus menerima ucapan terima kasih saya. Saya tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi saya tidak akan melewatkan kesempatan ini tanpa menyebut kedua orang tuaku, Rahmat bin Suja'i dan Syaja'ah bin Simalka. Ketika ibu saya mengandungkanku, ayahku sedang terpesona dengan tafsir Al-Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dan ketika anaknya lahir, mereka segera menamai anak itu dengan nama-nama para mufassir itu. Selain untuk mengambil berkah dari ulama besar itu, mungkin mereka berharap, sayang sekali ketika saya sedang mencoba mewujudkan harapan mereka sudah dipanggil kekasih yang maha kasih dan maha sayang.
Semoga Allah menghadiahkan kepada mereka amal saya yang kecil dan ketakutan mereka di alam barzakh. Kepada Pak Santio Sudarmono yang memberikan dorongan lahir dan batin untuk menulis tafsir dalam ucapannya kepada saya di bawah naungan Ka'bah. Kepada Rema Kasunendar yang menyerahkan sanggarnya di Lembang untuk penulisan buku ini. Kepada Ibu Adianti Berahmadi yang juga menyerahkan pilaknya di Puncak untuk diubah menjadi laboratorium tafsir. Kepada jemaah saya di Al-Munawwaroh dan Tazkiyah yang memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan sebagian tafsir ini secara lisan. Kepada kawan-kawan saya yang menyediakan buku dan informasi sebagai bahan-bahan berharga dimanapun mereka berada. Dan akhirnya kepada istri saya tercinta dan anak-anak yang berusaha berkhidmat kepada saya dengan segala kemampuan mereka. Saya berdoa semoga Al-Ghafur Ar-Rahim mengampuni kelemahan saya untuk membalas kebaikan mereka dan mencurahkan rahmatnya selalu kepada mereka semua. Semoga Dia yang kasihnya meliputi segala sesuatu menghimpunkan kita pada hari akhir nanti bersama dua pusaka yang mulia, Al-Quran dan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa alaihi. Amin. Dan di awal ini terakhir sebetulnya persembahkan buku ini dan saya akan bacakan persembahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhal azizah massana wa ahlana durru wa ji'na bibida'atin mudzatin fa'awfi lanal kayla min syafa'atik wa tasaddaqi alaina ayyatuhas siddiqah bibarakatiki innallaha yajzil mutasaddiqin. Wahai perempuan yang mulia Sayyidah Fatimah Az-Zahra, telah menimpa kami dan seluruh penduduk negeri kami kemalangan, dan inilah kami datang mempersembahkan kepadamu hadiah yang sama sekali tidak berharga. Maka penuhilah bagi kami timbangan hadiah ini dengan syafaatmu. Bersedekahlah kepada kami wahai As-Siddiqah Az-Zahra dengan keberkahanmu. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.